Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan proyek kami yaitu Omah Ilmu. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan untuk PPT-nya. Berikut adalah PPT dari website kami Omah Ilmu yaitu literasi digital website. Next. Next. Di sini kami beranggotakan yang pertama ada Abi Rahmawan dengan NIM V3921001, yang kedua ada Ais Fitria Nursanti dengan NIM V3921002, yang ketiga ada saya sendiri yaitu Cynthia Dwi Kristinawati dengan NIM V3921005, kemudian yang ketiga ada Elia Dwi Maulida dengan NIM V3921009, dan yang terakhir ada Julia Elinda Ivasari dengan NIM V3921016. Next. Latar belakang. Karena perkembangan teknologi dan informasi yang semakin maju, maka diperlukan juga teknologi literasi digital pada masa sekarang. Literasi digital berfokus pada akses informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Dengan adanya internet sekarang, juga mempermudah masyarakat dalam mencari informasi dan mengakses layanan internet. Literasi digital sangat penting sekarang ini, karena dengan literasi digital yang dikemas secara menarik, akan menarik perhatian konsumen untuk menggunakan literasi digital yang ada. Next. Deskripsi ide. Membuat literasi digital untuk membantu para pelajar sekolah dasar, SMP, SMA, mahasiswa, dan masyarakat umum untuk mencari informasi mengenai pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Dalam literasi digital yang kita buat, juga memuat fitur video, pembelajaran, video interaktif, dan lain-lain dengan tampilan yang menarik. Terdapat juga fitur game agar user tidak jenuh terhadap aplikasi yang kita buat. Untuk PPT slide selanjutnya akan dijelaskan kepada teman saya yaitu Elia Dwi Maulida. Si Berkreasi, kelas kita, sekolahmu, literasi Nusantara, dan rumah belajar. Next. Nah, keunikan dari Omah Ilmu sendiri yaitu di sini terdapat fitur game dan user dapat mengajukan upload konten, tetapi untuk saat ini belum direalisasikan. Ketiga itu website simple dan mudah diakses, dan yang keempat yaitu bisa mengakses video tanpa harus login. Nah, di sini merupakan desain dari website Omah Ilmu. Nah, selain itu di sini Omah Ilmu juga memberikan suatu fitur yaitu fitur video di mana kalian bisa mencari video melalui judul dan kategorinya. Next. Di sini merupakan timeline-nya. Kita mulai mengerjakan pada tanggal 20 Mei tahun 2022 dan finalisasi yaitu tanggal 25 Juni tahun 2022. Next. Nah, di sini kita juga mengambil sebuah inovasi yaitu di dalamnya terdapat sebuah inovasi fitur game. Bisa tolong diperlihatkan gamenya? Nah, di sini merupakan fitur game yang nanti akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Ais Fitria. Sebelum itu, di sini kita akan menjelaskan menu beranda yang akan dilanjutkan oleh Julia Elinda. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mungkin dari website dari Omah Ilmu sendiri. Yang pertama, saya akan menjelaskan dari fitur login dan registrasinya terlebih dahulu. Dan untuk pengimplementasiannya itu terdapat dua login, yaitu dari user dan adminnya sendiri. Kita bedakan. Untuk yang pertama, kita masuk sebagai user terlebih dahulu. Yaitu kita masuk ke daftar sekarang untuk registrasi. Lalu kita bisa memasukkan nama, email, username, atau password.
Setelah registrasi berhasil, maka kita bisa login untuk masuk ke dalam website Omah Ilmu sendiri. Kita masukkan username dan password yang sudah terregistrasi tadi. Nah, di sini merupakan tampilan awal dari menu website Omah Ilmu sendiri, yang di dalamnya terdapat beberapa fitur yang bisa kita nikmati. Yang pertama, di berandanya sendiri itu terdapat video-video terbaru, dan juga di sini kita menambahkan fitur yaitu quotes, di mana saat user mengakses kita, user itu bisa menikmati quotes-quotes mingguan yang kita buat gitu. Oke, langsung selanjutnya kita langsung masuk ke menu kontennya. Untuk konten dari Omah Ngilmu sendiri itu terdapat video dan infografis. Yang pertama, kita masuk pada menu videonya. Kita bisa mencari video apa sih yang ingin kita cari, itu kita bisa searching dengan memasukkan keyword berupa judul ataupun kategorinya. Kita masukkan judulnya, yaitu siklus peredaran darah, lalu kita searching, atau bisa kita masukkan berupa kategori. Lalu yang selanjutnya ada menu selengkapnya. Nah, untuk menu selengkapnya sendiri itu bisa kita klik dan kita akan masuk ke video tadi. Nah, di sini di sampingnya ada kategori dan juga deskripsi dari video tersebut. Lalu untuk videonya sendiri, bisa kita klik. Oke. Lalu yang selanjutnya kita masuk ke infografis. Untuk infografisnya sama seperti video tadi, kita bisa searching melalui searching itu sesuai dengan judul ataupun kategorinya. Oke. Lalu kita bisa klik juga selengkapnya. Nah, di sini juga terdapat kategori dan juga deskripsi dari infografis yang kita buka. Lalu selanjutnya ada juga menu acara. Untuk menu acaranya sendiri, di sini kita menampilkan berupa acara webinar ataupun lomba yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, dan juga lain-lainnya. Lalu kita juga bisa klik selengkapnya. Nah, di sini terdapat juga penyelenggara dan juga deskripsi dari event yang sudah kita buka tadi. Lalu untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Ais. Baik, untuk di sini yaitu ada page game. Game di sini yang dimiliki adalah flip card. Jadi di sini gamenya itu berupa kayak membalik kartu gitu, lalu menyamakan gambar apa, menyamakan dua gambar gitu. Untuk waktunya sendiri itu berlangsung 30 second dengan jumlah flips yang tak terhingga. Lalu semisal ingin mengulang game lagi, kita bisa menekan untuk segarkan itu. Untuk selanjutnya yaitu tentang page tentang. Di sini terdapat kayak kisahnya Omah Ngilmu gitu. Jadi
perjalanan kita bikin Omah Ilmu tuh gimana sih, terus selanjutnya juga ada tim dari Omah Ilmu itu siapa aja dari kita-kita, yaitu dari Julia, Elia, saya sendiri, Cynthia, dan juga Abi. Untuk selanjutnya, yaitu penjelasan tentang input dari beberapa konten yang akan dijelaskan oleh Abi Rahmawan. Baik, selanjutnya untuk penginputan konten sendiri, kita bisa masuk sebagai admin. Nah, untuk pertama kita daftar terlebih dahulu akun kita. Misal di sini untuk akun saya beri nama Abi, kemudian email ada Abi Rahmawan, username semisal saya kasih nama Abi1, dan kemudian masukkan passwordnya. Kemudian kita klik buat account, dan apabila data telah sesuai, maka akan memunculkan registrasi berhasil. Kemudian kita masukkan username yang telah kita buat. Kemudian jika telah berhasil login, maka kita akan diarahkan ke dashboard dan nama kita akan muncul pada dashboard. Yang pertama ada tabel untuk input video sendiri. Di sini kita bisa menambahkan, mengedit, dan juga menghapus. Yang pertama kita bisa menambahkan video. Semisal untuk ID-nya sendiri kita kasih 12, kemudian kode kontennya 1, judul videonya kita masukkan, kemudian untuk tanggal uploadnya kita atur tanggal 22, deskripsinya kita bisa masukkan dan kemudian kita memilih kategori. Dan kita harus menyertakan sumber dari video yang kita buat. Misal di sini saya kasih sumbernya dari Kompas. Kemudian kita juga memasukkan link dari YouTube dikarenakan kita mengambil video dari YouTube untuk sementara waktu. Untuk formatnya sendiri adalah seperti berikut: https, kemudian youtube.com/embed, kemudian /kode dari videonya. Kemudian jika data sudah benar, kita checklist, kemudian kita unggah video. Dan akan memunculkan alert data berhasil ditambah dan akan ditampilkan pada video nomor 6. Kita juga bisa melakukan edit video. Misal untuk sumbernya kita ganti. Juga kategorinya. Kemudian kita klik edit video, maka data yang tadi akan berubah. Dan video yang terbaru akan muncul pada website utama. Yakni dengan judul Interaksi Makhluk Hidup dengan Lingkungan. Kita juga bisa melakukan delete, maka video akan terhapus dan pada website video tersebut juga akan terhapus. Kemudian selanjutnya ada infografis untuk cara memasukkan dan proses edit dan proses hapusnya sama persis seperti video, hanya saja di sini kita menampilkan filenya. Begitu juga dengan acara. Untuk acara sendiri ada kita menginputkan kode acara, ID user, nama acara, penyelenggara,
kemudian tanggal acara, deskripsi, kemudian file dari acara tersebut. Dan selanjutnya kita juga bisa memasukkan quotes yang kita tampilkan pada halaman home paling bawah. Untuk data yang kita ambil ada ID quotes, kemudian ada nama quotes, nama quoter atau pengutip, dan juga kita memasukkan isi quotes-nya. Kita bisa menghapus quotes-nya. Jika kita hapus, maka dia akan hilang. Untuk quotes-nya tidak akan tampil. Kemudian kita bisa menambahkan, misal ID quotes 2, kemudian nama quoters-nya Elon Musk. Untuk quotes-nya kita kasih lorem ipsum untuk sementara waktu. Kemudian kita bisa unggah quotes-nya. Dan quotes terbaru akan tampil di halaman beranda pada section paling bawah. Mungkin itu saja penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.